Shalom saudara, mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Thank you for your presence among us. You are enthroned on the praises of your people. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap daripada umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Urapi setiap daripada kami, berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini boleh menjadi berkat, kekuatan, bahkan menjadi penghiburan bagi umat-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya seperti apa yang Kau inginkan. Dan hamba-Mu serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Kita yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara, sekali lagi bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa ada di tempat ini lagi. Dan it feels like home karena memang ini adalah keluarga rohani saya yang ada di sini. Bisa bersama-sama dengan orang tua rohani saya, Pastor Sam, juga Pastor Lydia, juga Pastor Yosi, kita sudah kenal lama. Dan ada banyak teman-teman yang muka-muka yang sudah gak asing lagi di tempat ini. Saya merasa sedikit gugup saudara karena disebut pakai beliau-beliau, jadi sayanya kurang kata yang mulia aja saudara. Dan itu sebetulnya milik Tuhan Yesus, jadi jangan panggil beliau, panggil aja Budi saudara ya saudara. Saya membawa salam dari jemaat yang ada di Lampung, tempat di mana kami menggembalakan. Mereka sedang siap-siap karena dalam waktu 1,5 jam lagi mereka akan ada ibadah pertama mereka. Kalau saudara ke Indonesia, kalau saudara punya waktu main-main ke Lampung, karena di sana sekarang banyak pantainya dan juga banyak kulineran di sana, dan bisa datang ke tempat kita berkunjung untuk beribadah bersama-sama. Nah saudara, kemarin kita dapat kabar yang mengejutkan ya, sekitar pukul 4 sore Australian time terjadi serangan di Israel. Sampai tadi pagi berita terakhir sudah kurang lebih 3.000 roket yang ditembakkan oleh Hamas dari jalur Gaza ke Israel saudara. Dan ada banyak orang-orang dari jalur Gaza yang pakai kendaraan, baik itu truk ataupun mereka jalan kaki, mereka masuk ke wilayah Israel Selatan dan mereka mulai menyerang di sana. Mereka menculik banyak orang, mereka menembaki banyak orang dan ada banyak casualties. Diperkirakan ada sekitar 200 casualties lebih dan ada 1.000-an orang yang injured saudara. Kemarin sore langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan state of emergency dan state of war. Ya, mereka katakan ini bukan lagi emergency saja, tetapi ini sudah perang. Mereka deklarasikan ini perang. Saudara, ada banyak orang gelisah dari kemarin, ada yang bertanya, waduh apa yang akan terjadi? Apakah perang dunia ketiga akan segera terjadi? Ya, pertanyaan yang sama ketika Ukraina kemarin itu perang, saudara, diserang oleh Rusia. Karena kalau sampai Hamas dalam waktu 1 hari bisa menembakkan 3.000 misil, berarti ada pendukungnya saudara. Ya, dan kita mungkin saudara tahu atau saudara tidak tahu, salah satu negara yang mendukung mereka habis-habisan itu adalah Iran. Ya, dan Iran mendukung mereka dan juga Syria mendukung mereka dan ada banyak negara-negara lain yang juga mendukung kelompok teroris ini. Dan kondisi keadaan dunia sekarang ini sedang diliputi dengan banyak pertanyaan dan juga banyak kekhawatiran dan ketakutan. Bukan hanya karena kemarin, tapi di selama tahun 2023 ini, saya ngalamin dan juga jemaat di tempat kami, kemanapun saya pergi dan saya selalu bertanya, ngobrol sama jemaat. Dan selalu mereka katakan 2023 kami ngalamin banyak hal yang berat. Pergumulan yang gak gampang, permasalahan yang sulit. Apakah saudara di tempat ini di GBI Rock Sydney, di Rock Sydney, saudara apakah saudara juga ngalamin hal yang sama? Ada yang ngalamin perkara-perkara yang berat, pergumulan yang berat di tahun 2023 ini? Cuman gembalanya doang. Berarti jemaatnya pemenang semua, hebat semua di sini. Pastor Sam luar biasa. Saudara,
saya perhatikan di tahun 2023 ini, ancamannya itu real. Pergumulannya itu berat. Dan dengan apa yang sedang terjadi di Israel, mungkin hari-hari ke depan pun akan semakin berat atau mungkin tidak akan semakin baik. Tetapi orang-orang yang memiliki iman, kita akan hidup tidak tergoyahkan. Karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau berbicara tentang faith. Iman. Sebuah kekuatan yang besar. Nah saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan bahwa Alkitab itu penuh dengan kisah hidup daripada orang-orang yang hidupnya disertai dan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan mereka. Kita mau melihat bagaimana meskipun mereka mengalami banyak pergumulan, kesukaran, tetapi dengan iman mereka, ketika mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka bisa kuat, mereka bisa teguh menghadapi berbagai macam goncangan, masalah, ancaman, bahaya, dan bukan hanya mereka bisa berpegang teguh dan mereka bisa bertahan kuat, mereka bahkan bisa meraih kemenangan. Dengan iman mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dengan iman mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan kalau mereka mengalami pertolongan dan mujizat, maka kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita juga pasti akan mengalami pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita akan lihat dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-32 sampai 34. Di sana dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku harus menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani ini menjelaskan, mengatakan bahwa dengan iman orang-orang yang disebutkan itu telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mereka telah berhasil meraih kemenangan meskipun mereka mungkin diserang, meskipun mereka mungkin ditekan, meskipun mereka mungkin ada dalam bahaya. Mereka telah berhasil mencapai kemenangan karena iman mereka. Mereka telah berhasil menutup mulut-mulut singa yang mengaum-aum, yang mengintimidasi dan mengancam mereka. Mereka telah berhasil memadamkan api yang menghanguskan, bahkan luput dari berbagai macam bahaya dan ancaman pedang. Dengan iman mereka telah dikuatkan dari kelemahan mereka. Mereka menjadi kuat di dalam peperangan. Meskipun mungkin tangan mereka udah capek. Mereka mungkin diserang oleh musuh dan mereka terpukul mundur. Dan mereka gak punya pilihan lain kecuali untuk bertahan. Tangan mereka mungkin sudah lelah untuk berperang. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk bertahan. Bahkan bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi juga memberikan kemenangan kepada mereka. Dan hari ini kalau ada di antara saudara, yang mungkin saudara udah berkata begini, aku udah capek sebetulnya. Udah gak kuat lagi Tuhan, semakin hari bukannya semakin baik, semakin bulan, semakin tahun keadaannya semakin memburuk. Dan aku rasanya sudah capek berjuang, aku udah gak kuat lagi, udah gak ada kekuatan lagi. Saya mau katakan kalau saudara bertahan dan saudara memiliki iman, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dan di dalam waktunya dia pasti akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Dan kalau kita baca kisah kehidupan orang-orang tersebut, maka kita akan menemukan bahwa ternyata iman adalah sebuah kekuatan yang sangat besar, yang tidak dapat dibendung atau tidak dapat ditahan oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Mau itu senjata perang sekalipun, mau itu singa dan beruang sekalipun, mau itu ancaman dari manusia, mau itu pun gempa bumi sekalipun, iman adalah kekuatan yang besar yang tidak dapat ditahan atau dibendung oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Oleh iman, kita akan memperoleh perlindungan, penyertaan, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin.
Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Matius 17 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil. Amin. Amin. Kok kayaknya kurang yakin, saudara? Yuk kita baca bersama-sama yuk. Matius 17 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang besar yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Amin. Kalau saudara dan saya percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, ada kekuatan yang besar yang bisa memindahkan gunung yang besar. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kehidupan Daud. Saya nggak bisa bahas banyak orang, banyak tokoh, tapi pagi hari ini mungkin saya mau bahas tentang satu saja, tentang Daud. Kehidupan Daud ini adalah kisah kehidupan yang extraordinary, saudara. Karena dari seseorang yang dilupakan dan tidak diperhitungkan. Kenapa saya bilang bahwa Daud orang yang dilupakan dan tidak diperhitungkan? Karena ketika Nabi Samuel datang ke Bethlehem, hendak mengurapi salah satu anak daripada Isai untuk menjadi calon raja bagi Israel, maka pada waktu itu mereka mengadakan makan bersama, lalu kemudian Isai diminta untuk membawa anak-anak laki-lakinya untuk datang ketemu dengan Samuel. Maka dibawa 7 orang anak laki-lakinya untuk tampil di hadapan Samuel, saudara. Dan ketika Samuel melihat anak Daud yang pertama, Eliab, secara kasat mata Eliab itu adalah seorang prajurit. Dia adalah prajurit yang melayani di bawah kepemimpinan Raja Saul. Badannya besar, tinggi, perawakannya luar biasa, mempesona. Makanya begitu Samuel melihat Eliab, hal pertama yang dikatakan oleh Samuel, ini pasti orangnya. Tapi Tuhan katakan enggak, bukan dia. Karena aku telah menolak dia. Lalu lewatlah Syama, lewatlah anak-anaknya yang lain, saudara, sampai 7-7-nya lewat. Nggak ada satupun yang Tuhan katakan ini dia. Lalu kemudian Samuel bilang begini sama Isai, apakah ini semua anakmu? Tidakkah ada lagi anakmu yang lain? Oh iya, ada. Ada satu yang paling kecil, yang paling bontot. Dia lagi di lapangan, dia lagi ngangon domba, tapi itu udah paling kecil deh. Udah badannya paling kecil, perawakannya gak meyakinkan, udah hitam, kejemur dengan matahari, hidup lagi. Panggil dia. Sebab kita tidak akan makan sebelum dia tiba di tempat ini. Daud dipanggil. Dan begitu Daud masuk ke dalam ruangan itu, Tuhan katakan pada Samuel, bangkit, urapi dia. Sebab dia orang yang aku pilih. Daud dilupakan. Ayahnya sendiri gak nginget dia, saudara. Dia gak diperhitungkan sama sekali. Tetapi kehidupannya, kisah pertempuran antara Daud dengan Goliat. Sampai hari ini kisah itu masih menjadi satu kisah yang menginspirasi banyak orang. Dan kisah itu bukan hanya dibicarakan di dalam kalangan gereja loh. Kisah pertarungan antara Daud dengan Goliat itu diperbincangkan oleh orang-orang di luar, saudara. Karena itu menginspirasi, menunjukkan bagaimana seseorang yang gak mungkin, underdog, bisa mengalahkan sesuatu yang mustahil. Daud dari orang yang tidak dikenal, sampai menjadi raja yang paling dihormati, sampai hari ini di Israel. Mereka masih merayakan hari ulang tahun Daud. Sampai hari ini. Lalu pertanyaannya begini, kenapa Daud bisa sampai dihormati sedemikian rupa? Bagaimana caranya Daud bisa mengalahkan Goliat?
Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan lembing. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan kemampuannya, kepandaiannya berperang, kehebatan dan kekuatannya, bukan. Tetapi Daud mengalahkan Goliat dengan iman percayanya kepada Allah Israel, yaitu Allah semesta alam. Yang mengerti katakan amin. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, bukan seminggu depan. Bukan, tapi hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan itu menyelamatkan bukan dengan pedang. Tuhan menyelamatkan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Saudara dan saya perlu mengerti bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran dan di dalam tangan Tuhanlah kemenangan. Amin. Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh kalimat yang diucapkan oleh Daud ini, diucapkan di hadapan Goliat. Saat mereka sedang berhadap-hadapan di medan peperangan. Kata-kata Daud ini merupakan kata-kata iman. Di hadapan raksasa yang sedang mengintimidasi dia. Di hadapan raksasa yang sedang mengancam dia. Di hadapan raksasa yang berbahaya. Daud mengucapkan kata-kata ini, malah dengan berani dia mendeklarasikan iman percayanya. Dan berkata, hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat pasukan Filistin untuk menjadi makanan burung-burung di udara. Wow, ini orang luar biasa saudara. Ini orang luar biasa. Dia bisa berkata seperti itu karena Daud ngerti betul. Bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran. Di tangan Tuhanlah peperangan dan pergumulan. Dan Tuhan akan mengalahkan dan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Amin. Saudara, bagaimana Daud yang berumur begitu muda kok bisa mengucapkan kalimat ini? Daud itu mungkin baru belasan tahun umurnya. Kalau di gereja itu di sini mungkin masih di dalam IT. Yes. Jemaat IT kan jemaat remaja ya. IT ngalahin Goliat. Sementara Saul dan pasukannya itu umurnya udah dewasa semua. Ini anak muda yang gak pernah pergi berperang. Kerjaannya cuma ngangon domba, binatang piaraan doang. Tapi dia berhasil. Berani berkata-kata di depan Goliat dan berhasil memotong leher Goliat. Bagaimana mungkin? Kok bisa terjadi? Nah, saya mau menunjukkan ini kepada saudara dan saya akan bagikan 3 hal. Lalu kemudian saya akan tutup kira-kira 2 jam lagi. Karena kalau khotbah di sini enak. Kalau setiap kali saya tanya sama Pastor Yosi, Pastor, berapa lama saya khotbah di sini? Oh, kita punya waktu banyak, Pastor. Tenang aja gitu. Kalau saya kemarin saya pergi ke Medan, Pastor, berapa lama saya khotbah di sini? 30 menit. Pastor Budi, jangan lebih dari 30 menit. Saya itu mesti potong-potong dari catatan saya, potong sini, potong situ. Tapi kalau di sini saya tambah-tambah malah saudara. Enggak. Saya juga lapar saudara. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37 dikatakan begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati kepada dia. Ini ketika Saul panggil Daud untuk ketemu dengan Daud ya. Maka Daud berkata kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini orang anak remaja loh saudara. Anak remaja yang mungkin masih SMP, SMA. Jangan takut. Aku yang akan pergi keluar. Aku yang akan hadapin dia.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia, yaitu Goliat, dari sejak masa mudanya udah jadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa ataupun beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Alkitab kan ceritakan bahwa selama 40 hari Goliat itu keluar dari barisannya dan mengintimidasi pasukan Israel. 40 hari, sehari 2 kali, udah kayak makan obat aja saudara. Pagi dia keluar, mengintimidasi, lalu malam dia sore dia keluar lagi mengintimidasi lagi. 40 hari. Di hari ke-41, Daud itu disuruh pergi sama papanya. Ini kamu bawa makanan buat kakakmu. Coba kamu lihat di medan peperangan. Kakakmu baik-baik gak? Nanti kasih laporan balik ya. Jadi di hari ke-41 itu Daud pergi. Dia bawa makanan untuk kakaknya ke medan perang. Sampai di medan perang, dia kasih makanan itu, tiba-tiba Goliat keluar. Dan Goliat mulai berkoar-koar lagi, mengintimidasi. Dan ketika Daud mendengar apa yang diucapkan oleh Goliat, sesuatu di dalam diri Daud itu berkecamuk. Dia nggak tahan untuk dengar kata-kata yang diucapkan oleh Goliat, cemooh yang diucapkan oleh Goliat. Maka dalam hati Daud ada sesuatu yang berkecamuk. Lalu kemudian dia bilang begini, siapa orang itu? Dijelasin kepada Daud. Lalu apa yang akan diberikan kalau ada orang yang berhasil mengalahkan dia? Dijelasin kepada Daud. Maka Daud bilang, aku yang akan maju. Perkataan Daud itu nyampe ke kuping raja. Makanya dipanggil Daud, saudara. Jadi saudara bisa bayangin ya, Raja Saul 40 hari hidup dalam ketakutan. Setiap pagi terintimidasi, setiap malam terintimidasi. Udah pusing mau cari jalan keluar, nggak bisa cari jalan, nggak ada jalan keluar. Mau minta tolong sama bawahannya, nggak ada yang berani untuk nyelesain masalah. Tiba-tiba ada satu orang yang dikatakan, wah ini orang berani mau maju ngadepin Goliat. Dipanggil sama Raja Saul. Saya yakin begitu Saul ngelihat Daud, langsung dia katakan, waduh. Gua salah ini mah. Ini gak mungkin. Saya pikir orangnya gede, tinggi, besar, pemberani. Gak taunya anak kecil yang masih muda. Makanya ketika Daud bilang, jangan takut saya yang akan pergi berperang. Raja Saul bilang begini, kamu gak mungkin bisa. Karena kamu masih muda. Kamu bahkan gak punya pengalaman untuk berperang, sedangkan Goliat dari masa mudanya dia sudah jadi prajurit, pengalaman berperangnya seabrek-abrek. Lalu Daud bilang begini sama raja, jangan takut, sebab hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Saudara, kalau orang mengembalakan kambing domba itu bukan di kandang. Tapi kalau orang mengembalakan kambing domba pada zaman Daud itu di lapangan, di padang besar, ya, padang luas yang terbuka, yang nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa di situ. Dan dia menggembalakan kambing domba yang dipercayakan kepada dia hanya 2 atau 3 ekor oleh ayahnya. Dan Daud bilang, ketika aku menggembalakan kambing domba ayahku, kadang-kadang singa dan beruang akan datang, menerkam kambing domba yang dipercayakan kepadaku. Maka kalau singa dan beruang itu menerkam salah satu dari kawanan domba itu, aku akan mengejarnya, aku akan menghajarnya,
Dan aku akan melepaskan kambing domba itu dari mulutnya. Kalau setelah dikejar, dihajar, dan dilepaskan kambing domba itu, singa dan beruang itu masih bangun lagi, masih mau nerekam lagi. Daud bilang, aku tarik janggutnya, aku hajar dia, dan aku bunuh dia. Lalu kemudian dia bilang, singa dan beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang ini tidak akan beda dengan singa dan beruang itu. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari cengkraman orang ini. Ini anak muda ngomong begini. Ini luar biasa. Makanya Raja Saul itu sampai, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, singa dan beruang itu berbicara tentang pergumulan-pergumulan setiap hari yang dihadapi oleh Daud. Dalam profesinya, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai gembala domba, setiap hari pasti dia diancam didatangi oleh singa dan beruang. Jadi singa dan beruang itu berbicara tentang pergumulan, tantangan pribadi yang saudara dan saya hadapi setiap hari. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Pertanyaannya begini, kalau singa dan beruang datang dalam hidup saudara, saudara lari atau saudara kejar? Sebab Daud, kalau singa dan beruang itu datang, dia nggak lari dan dia nggak bersembunyi. Dia sendiri hadapi singa dan beruang itu. Dia kejar loh saudara. Bukannya dia dikejar. Dia kejar singa itu. Dia kejar beruang itu. Dia hajar beruang itu. Dia lepaskan. Mulutnya itu dipegang, dilepaskan. Domba yang ada di dalam cengkraman itu. Bahkan Daud berani berkata, kalau sampai binatang itu masih bangkit berdiri, mau menerkam aku hajar dia, aku tarik janggutnya, aku bunuh dia. Orang yang gak pernah mengalahkan singa dan beruang dalam hidupnya, gak mungkin bisa mengalahkan Goliat dalam hidupnya. Tahukah saudara bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan singa dan beruang datang dalam hidup saudara? Untuk melatih saudara, memperbesar iman saudara. Sampai kepada satu titik saudara bisa berkata, Tuhan yang pernah menolong aku, melepaskan aku dari cengkraman singa 2 tahun yang lalu. Cengkraman beruang setahun yang lalu. Tuhan yang sama juga akan melepaskan aku dari cengkraman Goliat hari ini. Amin. Tapi bagaimana saudara bisa berkata begitu? Kalau saudara gak pernah mengalami dan menghadapi singa dan beruangmu bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa berkata bahwa Tuhan yang melepaskan aku dari cengkraman mereka. Tuhan juga pasti akan menolong aku. Kalau kita ketika menghadapi masalah selalu lari dari masalah. Selalu bersembunyi dari masalah. Menghindar dari masalah. Ayat yang tadi kita baca itu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Amin. Jadi dalam segala hal Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara yang mengasihi Dia dan terpanggil di dalam Dia. Baik itu singa maupun beruang, Tuhan ada di situ bersama dengan saudara. Dan Tuhan mau memberikan kemenangan kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang pertama, kalau saudara mau bisa mengalahkan Goliat, pergumulan-pergumulan berat yang saudara hadapi di tahun 2023 ini. Belajar untuk menghadapi singa dan beruangmu.
Belajar untuk menaklukkan singa dan beruang yang Tuhan izinkan ada di dalam hidupmu. Jangan lari dari singa dan beruangmu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Maka saudara nanti akan bertumbuh di dalam imanmu, engkau akan bertumbuh. Dan engkau satu saat engkau dapat berkata, Tuhan yang menyelamatkan aku di masa lalu, Tuhan yang sama akan menyelamatkan aku sekarang. Amin. Saya percaya bahwa setiap daripada kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Betul atau tidak? Yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, coba tolong lambaikan tangan. Pasti. Bukti saudara ada di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat aja, melewati masa COVID yang begitu mengerikan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Dan saya mau katakan kalau Tuhan pernah tolong kita di masa lalu, hari ini pun Tuhan pasti akan tolong kita. Tetapi saudara harus tetap percaya kepada Dia. Dan tidak undur dari Dia. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Daud? Ternyata iman adalah kekuatan yang dahsyat yang dapat mengalahkan raksasa yang besar. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, tapi dengan iman. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Tadi kita sudah baca. Tuhan Yesus katakan begini, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, ada kisah tentang ayat ini. Ya, mungkin Pastor Sam dan Pastor Lydia pernah bawa rombongan ke Israel lewat Mesir. Dan kalau di Mesir itu ada sebuah gereja namanya gereja gantung. Sejarah itu diukir di gereja gantung itu tentang Gunung Mukatam. Ya, di Gunung Mukatam itu di daerah gereja sampah namanya, itu ada sejarahnya. Kenapa bisa ada gereja di situ dan sejarah itu ditulis di dalam salah satu tembok yang ada di gereja gantung yang ada di kota Kairo. Nah saudara, ceritanya begini, pada tahun 900-an di Mesir itu dikuasai oleh khilafah. Seorang khilafah. Nah khilafah ini dia mau menyebarkan agamanya di Mesir. Pada waktu itu agama di Mesir adalah Kristen Ortodoks. Nah ketika dia mau menyebarkan agamanya itu, maka ada beberapa orang ya yang sebetulnya mereka adalah Kristen Ortodoks. Tetapi karena mereka mau jabatan, maka mereka affiliate, berteman, bersahabat dengan si khilafah ini. Dan mereka dipercaya untuk menjadi menteri-menterinya dia. Salah satunya adalah anak Tuhan, ya, yang orang Kristen Ortodoks, lalu dia pindah agama menjadi Muslim. Nah pada waktu itu khilafah ini pengen bangun satu kota di sebelah kota Kairo. Tempatnya bagus, segala sesuatu lokasinya bagus, cuman ada satu masalah. Masalahnya adalah matahari itu tidak bisa turun bersinar di lokasi itu. Kenapa? Karena sinar matahari terhalang dengan gunung yang namanya Gunung Mukatam. Jadi khilafah punya rencana, dia berpikir, saya punya rencana hebat untuk bangun kota ini, tetapi kota ini gak mungkin bisa berkembang kalau matahari itu gak bisa masuk. Dan dia panggil orang pinter, ya, orang-orang yang punya pandangan, gimana caranya supaya bisa, gak ada yang bisa cari solusi. Lalu salah satu menterinya, yang dulunya adalah orang Kristen Ortodoks, dia datang kepada khilafah ini, lalu dia berkata begini, Tuanku, di dalam kitab sucinya orang Kristen, ada satu ayat yang berkata bahwa kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka berkatalah kepada gunung ini, maka gunung ini akan bergeser. Orang ini tahu bahwa si khilafah gak suka dengan orang Kristen. Makanya dia bilang begini, oleh sebab itu kiranya Tuanku panggil paus dari Ortodoks untuk datang
Lalu perintahkan kepada orang Kristen untuk berkata kepada gunung itu supaya gunung itu pindah, geser. Kalau gunung itu nggak geser, maka mereka harus menjadi percaya kepada kepercayaan kita. Maka saudara, apa yang terjadi pada waktu itu khilafah itu setuju. Dipanggillah paus untuk datang. Ini bukan paus Katolik ya saudara, tapi ortodoks. Dipanggil untuk datang. Lalu kemudian khilafah tanya, apa betul di dalam kitab sucimu ada ayat yang berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka gunung ini akan pindah? Betul, ada ayatnya. Matius 17 ayat 20 yang tadi. Kalau gitu saya minta kamu sekarang pergi ke Gunung Mukatam itu, perkatakan kepada gunung itu untuk bergeser, untuk pindah. Kalau saudara yang dipanggil sama pemerintah Australia, terus suruh lakukan ini, kira-kira saudara bilang apa? Gendeng ini. Tapi ini kitab suci, ini firman Tuhan. Lalu Paus bilang begini, saya minta waktu 3 hari. Oke, gak apa-apa. 3 hari kita ketemu di depan Gunung Mukatam. Kalau kamu berhasil memindahkan gunung itu dan menjawab permintaanku, maka kamu akan dapat reward yang besar. Tapi kalau gak berhasil, saya kasih kamu 3 pilihan. Yang pertama, semua orang percaya Kristen Ortodoks harus memeluk kepercayaan kami, Muslim. Atau kalau kamu gak mau jadi Muslim, yang kedua, pilihan yang kedua adalah kamu keluar dari kota ini. Jangan tinggal di sini. Tapi kalau kamu gak mau jadi Muslim dan kamu gak mau pindah juga dari kota ini, pilihan yang ketiga, kamu akan berhadapan dengan pedang kami. 3 hari. Lalu kemudian Paus pulang, Paus berdoa, lalu kemudian dia dapat penglihatan. Ya. Penglihatan, di dalam penglihatan itu dia harus ketemu dengan seseorang yang bernama Simon. Ya. Lalu kemudian di hari yang ketiga itu dia ketemu dengan orang inilah yang namanya Simon. Dan mereka berdoa dan mereka sepakat untuk ngumpulin, kalau saya nggak salah sekitar 300 orang Kristen untuk berdiri di depan Gunung Mukatam. Lalu di hari yang ketiga itu mereka kumpul di depan Gunung Mukatam itu. Sementara tentara daripada khilafah itu berdiri di sebelah sana. Mereka sudah siap dengan pedang mereka. Orang-orang Kristen bersama dengan Paus dan dengan Simon, mereka menghadap kepada Gunung Mukatam dan mereka berkata, Kyrie eleison, Tuhan kasihani kami. 100 kali menghadap ke timur, 100 kali menghadap ke selatan, 100 kali menghadap ke barat, 100 kali menghadap ke utara. Setelah 400 kali mengucapkan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan ketika gempa bumi dahsyat itu terjadi, gunung itu bergeser 3 kilometer jauhnya. Gak ada yang tepuk tangan. Kalau saudara punya iman, saudara pasti tepuk tangan. Tapi saudara pasti mikir, ini dongeng cerita. Bukan. Saudara bisa Google dan saudara bisa, kalau saudara bisa datang ke sana, ke gereja gantung. Sejarah itu dicatat, diukir di salah satu tembok di gereja gantung. Bagaimana mungkin di Timur Tengah yang tidak ada lapisan tektonik, tidak ada gunung berapi, bisa terjadi gempa bumi. Gunung itu bergeser 3 kilometer. Dan sejarah mencatat, khilafah itu minta supaya orang-orang Kristen berhenti berdoa. Karena kalau tidak berhenti berdoa, seluruh kota hancur yang dekat situ. Khilafah itu kemudian di dalam sejarahnya ada beberapa versi. Salah satu versinya dia meninggalkan semuanya, dia masuk ke padang gurun, lalu dia di sana berdoa, percaya kepada Yesus dan kemudian mengganti namanya menjadi Stefanus. Dan sampai hari ini ada kuburannya di salah satu pinggiran jalan, entah di mana saya lupa saudara.
Tetapi iman sebesar biji sesawi itu pernah menggeser gunung Mukatam ini. Dan kalau kita percaya iman sebesar biji sesawi dapat menjadikan saudara pemenang. Mengalahkan raksasa, Goliat, hal-hal yang menakutkan yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Daud tentang iman? Tuhan bisa pakai apa aja yang ada pada saudara. Daud menang atas Goliat tanpa harus menggunakan pedang atau tombak atau senjata tajam. Dia gak bawa pedang, tombak gak ada, senjata tajam gak punya. Dia memang gak biasa pakai itu, yang dia punya hanya seling. Makanya ketika dipakein baju perang sekalipun sama Saul, baju itu kedodoran. Dan dia gak bisa jalan pakai baju perang itu. Dan dia katakan, saya gak mau pakai ini karena aku gak terbiasa memakai baju perang. Dia pergi menghadapi Goliat sebagaimana adanya dia. Dia bisa pakai seling, ya dia pakai itu. Dan saudara, itu yang dia bawa. Gak mungkin Goliat itu yang berbadan besar, raksasa yang kuat, itu bisa mati hanya karena batu, gak mungkin. Itu karena Tuhan ada di situ bersama dengan Daud. Amin. Karena Tuhan ada di situ. Saya bayangkan mungkin ketika Daud lempar itu kekuatannya gak seberapa. Tapi Tuhan yang membuat batu itu melesat dengan begitu cepat. Kena tepat persis di antara kedua mata Goliat. Goliat jatuh. Alkitab bilang begini. Daud lari kepada Goliat. Dia ambil pedangnya Goliat. Dia potong lehernya Goliat. Jepret. Goliat mati dengan pedangnya sendiri. Jadi hari ini kalau saudara berkata begini, saya ini kan pendatang dari Indonesia, saya nggak bisa apa-apa, kita hidup di negara orang, kita nggak punya skill yang banyak. Hei, saya mau katakan, Daud pun nggak punya skill yang banyak, dia nggak punya banyak hal di dalam tangannya, yang dia punya hanya ketapel doang. Tapi dengan itu saja sudah cukup kalau dia percaya kepada Tuhan. Dan kalau saudara percaya kepada Tuhan, apapun yang ada di tangan saudara, Tuhan sanggup pakai untuk membawa kemenangan bagi saudara. Amin. Jadi gak perlu berpikir jauh-jauh. Aduh, aku gak punya apa-apa, aku gak punya koneksi, aku gak punya teman yang bisa nolong. Bersama dengan Tuhan, saudara sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Gak perlu macam-macam. Tuhan bisa pakai apa yang ada di dalam tanganmu. Kalau engkau percaya kepada Dia dan Dia menyertai saudara, Dia pasti akan melakukan mujizatnya bagi saudara. Yang terakhir, yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Yang keempat saya mau katakan, Goliat akan terus berkoar-koar dan mengintimidasi tentara Israel. Sampai ada orang yang berani berdiri untuk menghadapi dia dengan iman. Alkitab bilang begini, saya minta pemain keyboard bantu saya. Alkitab bilang begini, 40 hari Goliat itu keluar. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 17 ya, saya minta G. Kalau saudara baca di 1 Samuel 17, saudara akan baca di sana bahwa ketika tentara Saul berperang melawan tentara Filistin itu mereka berbaris di bukit sebelah sini. Tentara Israel berbaris di bukit sebelah sana, Alkitab katakan. Dan di antara kedua bukit itu ada lembah. Setiap pagi, Goliat itu keluar dari bukit sebelah sini. Dia turun ke lembah. Lalu kemudian dia berteriak dari bawah lembah. Alkitab gak catat sih apa yang diucapkan oleh Goliat.
Ya dicatat sih, tapi mungkin salah satu kalimat yang diucapkan oleh Goliat begini. Kalian tahu Raja Tirus? Kerajaan Tirus yang kuat. Rajanya ketika kami datang ke sana menyerang mereka, sujud-sujud minta ampun. Memohon belas kasihan di hadapanku. Aku potong. Kalian tahu tentara panglima perang dari Sidon, negeri yang kuat. Itu kami tarik, kami geret, kami seret dia tanpa ampun. Kata-kata intimidasi. Dan kata-kata intimidasi itu diucapkan dari bawah lembah naik ke atas lembah. Tahukah saudara kalau orang ngomong dari bawah lembah ke atas lembah itu suaranya menggaung. Menggema. Dan itu yang iblis lakukan kepada saudara dan saya kan. Tiap pagi sama tiap malam suaranya menggema kan. Berapa banyak saudara di tempat ini yang pernah ngalamin bangun pagi ketika saudara ngalamin masalah, bangun pagi bawaannya udah stres. Rasanya gak ada semangat untuk pergi keluar kerja. Rasanya gak ada gairah untuk melakukan sesuatu. Karena iblis ngomong sama kita. Iblis nakut-nakutin kita, iblis ancam kita. Sama seperti Goliat. Berapa banyak saudara yang pernah ngalamin? Ketika engkau ngalamin banyak masalah dan pergumulan yang berat. Pulang kerja udah capek, mau tidur malam gak bisa tidur. Karena pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Suara Goliat yang sama. Pagi, malam, keluar terus. Tahukah saudara bahwa suara itu gak akan berhenti. Sampai saudara berani untuk berdiri dan berkata, aku akan hadapi dia bersama dengan Tuhan. Yes. Karena suara Goliat gak akan berhenti. Sampai Daud berdiri di hadapan Goliat. Dan berkata, hari ini juga aku akan menyerahkan kepalamu dan orang-orangmu sebagai makanan bagi burung-burung di udara. Saya akan tutup dengan ini ya saudara. Perhatikan baik. Saudara pasti di sini tahu cerita tentang Raja Herodes ya. Bagaimana Raja Herodes pernah pidato di dalam kitab Kisah Para Rasul, betul? Dia pernah pidato, lalu kemudian kata-katanya mencemooh Allah. Lalu apa yang terjadi dengan Raja Herodes saudara? Ditampar sama malaikat. Betul? Ditampar sama malaikat. Raja Herodes jatuh. Langsung Alkitab katakan. Mayatnya langsung dimakan cacing. Saat itu juga. Jadi bukan setelah pidato. Bukan keesokan harinya. Begitu dia pidato. Kata-kata yang diucapkannya mencemooh Allah. Saat itu juga ditampar sama malaikat. Jatuh mati dimakan sama cacing. Pertanyaan saya. Kenapa Goliat 40 hari ngomong cemooh, menghina, mencemooh Allah yang hidup, tapi Tuhan gak tampar. Saya bayangin mungkin saat itu malaikat sudah, Tuhan ngomong aja kapan? Sekarang ya, biar saya tampar. Tuhan nunggu Daud. Tuhan nunggu Daud. Di hari yang ke-41, Daud ada di situ. Tuhan tunggu. Sama seperti Tuhan sedang tunggu saudara. Kapan saudara mau bangkit? Kapan saudara mau berdiri? Dan kapan saudara mau berkata, Tuhan, aku gak mau diintimidasi lagi. Aku mau percaya kepada Engkau. Dan aku mau hadapi singa beruang Goliat yang ada di depanku. Kalau Tuhan pernah tolong aku di masa lalu, hari ini pun Tuhan pasti akan tolong aku. Amin. Oleh sebab itu, ya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hari ini, kalau engkau menghadapi masalah, engkau hidup di dalam ketakutan, bangkit, berdiri. Engkau tidak akan berdiri sendiri, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin.